AMDCAP SKM MKM. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi D3 Kebidanan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sentral. Pada hari ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada aspek pengajaran. Adapun teknik pengajaran saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada mata kuliah yang saya ampuh yaitu mata kuliah pengantar asuhan kebidanan dengan bobot 3 SKS. Saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah pengantar asuhan kebidanan. Pengantar asuhan kebidanan merupakan mata kuliah yang diberikan agar mahasiswa mampu memahami dan melakukan konsep asuhan pada kehamilan, pada ibu bersalin, pada pasca persalinan, bayi baru lahir, dan pada masa nifas, meliputi konsep umum kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir, dan nifas, perubahan dan adaptasi psikologi pada kehamilan sampai pada nifas. CPNK pada mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar asuhan kebidanan pada kehamilan, pada persalinan, pada pasca persalinan, pada bayi baru lahir, dan pada nifas. CPNK kedua, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis perubahan fisik pada kehamilan, pada persalinan, pada pasca persalinan, pada bayi baru lahir, dan pada nifas. Ketiga, mampu memahami dan menganalisis adaptasi psikologis pada kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir, dan nifas. Mata kuliah pengantar asuhan kebidanan memiliki pokok bahasan. 1. Konsep dasar asuhan kebidanan. 2. Konsep dasar asuhan kebidanan pada kehamilan. 3. Konsep dasar asuhan kebidanan pada persalinan. 4. Konsep dasar asuhan kebidanan pada pasca persalinan. 5. Konsep dasar asuhan kebidanan pada bayi baru lahir. 6. Konsep dasar asuhan kebidanan pada nifas. 7. Perubahan dan adaptasi fisik dan psikologi pada kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir, dan nifas. Selanjutnya, teknik pengajaran saya adalah menggunakan metode DIA, yaitu yang pertama delivery, penyampaian pembelajaran yang dilakukan secara langsung menggunakan PowerPoint yang dihubungkan dengan infografis dan layar. Dan untuk diskusi di luar perkuliahan melalui WhatsApp group, di mana mahasiswa yang memiliki pertanyaan kepada dosen bisa ditanyakan melalui WhatsApp group. Kedua, interaction. Dalam proses pembelajaran saya melakukan interaksi dengan mahasiswa dengan melakukan tanya jawab mengenai topik yang sedang dipelajari. Dan saya juga menggunakan metode pelajaran yang kooperatif yang berpusat pada mahasiswa untuk membahas materi yang sedang berlangsung. Selanjutnya, assessment. Penilaian berupa kehadiran, attitude, kuis, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester, di mana pada kehadiran dan attitude memiliki 20% penilaian, pada kuis 10%, pada tugas 15%, pada ujian tengah semester atau UTS 25%, dan pada ujian akhir semester 30%. Baiklah, pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada aspek pengajaran saya sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih dan saya akan melampirkan video pengajaran saya di kelas. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Sore Ibu. Apa kabarnya? Baik Ibu. Hari ini Ibu akan membawakan mata kuliah pengantar asuhan kebidanan, di mana sebelumnya kita sudah masuk. Dan hari ini sebelum kita mulai ke tujuan mata pemateri baru, Ibu mau mengulang pembelajaran yang minggu lalu, ya, atau mereview. Jadi bagi yang ingat silahkan diangkat tangannya. Apa itu kehamilan? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Putri Sution. Bisa menjawab Ibu, kehamilan adalah proses bertemunya sel telur dan sel sperma yang bulan tuba dan menghasilkan zigot berlangsung selama 37 minggu sampai 40 minggu. Selanjutnya, apa pembagian pada trimester pada teman-teman? Oke, silakan. Perkenalkan Bu, nama saya Gita Manda. Izin menjawab ya Ibu, kehamilan dibagi menjadi 3 trimester. Trimester pertama yaitu 0 sampai 12 minggu atau 1 sampai 3 bulan. Trimester
trimester kedua 13 sampai 27 minggu atau 3 sampai 6 bulan. Sedangkan trimester ketiga 28 sampai 40 minggu atau 6 sampai 9 bulan. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan masuk ke konteks dasar asuhan kebidanan pada masa kehamilan. Baiklah, kita masuk ke pengertian asuhan kehamilan. Adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu selama hamil yang sesuai dengan pedoman pelayanan antenatal care. Di mana pelayanan antenatal care ini umumnya minimal dilakukan 4 kali kunjungan selama masa hamil. Pada trimester 1 dilakukan 1 kali kunjungan kehamilan, kunjungan pemeriksaan kehamilan. Pada trimester kedua dilakukan 1 kali kunjungan juga. Pada trimester ketiga dilakukan 2 kali kunjungan pemeriksaan kehamilan. Totalnya berapa kali? 4 kali. Nah itu dulu ya dek. Nah sekarang seiring jalannya zaman, waktu, bertambahnya pengetahuan, maka adanya perubahan pada pelayanan antenatal care, di mana minimalnya itu sebanyak 6 kali. Itu minimal ya, bukan maksimal. Pembagiannya di mana? Pada trimester 1 dilakukan 1 kali kunjungan pemeriksaan kehamilan. Pada trimester kedua dilakukan 2 kali kunjungan kehamilan. Pada trimester ketiga dilakukan 3 kali kunjungan pemeriksaan kehamilan. Totalnya berapa? 6 kali. Dibuat dari yang ibu sampaikan 6 kali, masih boleh dilakukan untuk pemeriksaan kunjungan kehamilan walaupun sudah sampai 6 kali ya. Karena tadi yang ibu sampaikan itu adalah minimal. Berarti masih boleh lebih. Kenapa? Karena ibu hamil itu berbeda-beda keinginannya, berbeda-beda kebutuhannya, sehingga kalau ibu hamil masih memiliki keluhan atau masalah-masalah yang ingin konsultasikan ke bidan itu masih diperbolehkan. Seperti yang kita ketahui, kehamilan itu bukan suatu penyakit melainkan suatu proses yang alamiah. Jadi sebenarnya kehamilan itu tidak perlu dilakukan pemeriksaan apapun, tidak perlu dilakukan tindakan apapun. Karena tanpa dilakukan pemeriksaan dan tindakan apapun tetap bisa lahir secara alamiah. Begitu. Kemudian bila tidak dikelola dengan baik akan memberikan komplikasi pada ibu dan janin. Makanya perlu dilakukan pelayanan antenatal care seminimalnya 6 kali dalam selama masa kehamilan. Kenapa perlu melakukan pemeriksaan pada ibu hamil? Karena seiring berjalannya waktu lagi adik-adikku, ilmu pengetahuan itu semakin bertambah. Kemudian di Indonesia, angka kematian ibu itu masih tinggi. Masalah utamanya salah satunya adalah pada kehamilan, baik masalah yang tidak beresiko hidup maupun beresiko tinggi, ya. Tujuannya untuk meminimalisirkan terjadinya resiko terhadap kehamilan, resiko pada kehamilan. Kemudian nomor 2, filosofi asuhan kehamilan menggambarkan keyakinan yang dianut oleh bidan dan dijadikan sebagai panduan yang diyakini dalam memberikan asuhan kebidanan pada klien selama masa kehamilan. Nah, panduan yang diyakini oleh bidan ini adalah memberikan pemeriksaan pada ibu hamil setiap trimester. Jadi setiap trimester itu berbeda-beda tahapannya. Mana pada trimester pertama itu dilakukan pemeriksaan fisik dan tanda-tanda vitalnya itu. Kenapa? Karena ibu hamil belum adanya pembesaran pada perut ibu, jadi tidak perlu melakukan pemeriksaan pada abdomen. Ya, masih sebatas pemeriksaan fisik dan tanda-tanda vital. Kemudian pada trimester kedua sama juga ada pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan tanda-tanda vital, ditambahlah dengan pemeriksaan abdomen, dilakukan palpasi. Ya, seperti kalau kalian pernah dengar, dilakukanlah palpasi dengan metode Tiongkok. Ya, ada dengar kan? Ada yang mungkin. Kemudian trimester ketiga sama juga pemeriksaan fisik, tanda-tanda vital, kemudian pemeriksaan palpasi, kemudian dengarkan ECG, ditambah dengan persiapan menjelang persalinan. Nah, persiapan menjelang persalinan ini perlu dilakukan oleh bidan konseling kepada ibu hamilnya agar menyiapkan mental dan persiapan lainnya untuk menjelang persalinan. Jadi kalau tidak dikasih tahu, kalau ibu hamilnya apalagi anak pertama pasti bingung Pak. Hanya jadi harus terbiasa berbicara dan memberikan motivasi kepada pasiennya terutama. Ketiga, tujuan antenatal care, di mana yang pertama itu memantau kemajuan kehamilan dan untuk memastikan kesehatan ibu dan tumbuh kembang bayi. Bagaimana cara memantau kemajuannya? Dilakukanlah cara melihat tinggi fundus putar ibu dibandingkan dengan usia janinnya. Nanti kita pelajari pada materi selanjutnya, ya. Kemudian meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental
mental dan sosial ibu dan bayi. Bagaimana cara meningkatkannya? Jadi dilakukan pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Apa yang perlu dilakukan? Dimulai dengan head to toe, mulai dari kepala sampai ke ujung kaki. Kemudian mengenali secara dini adanya ketidaknormalan atau komplikasi yang mungkin terjadi selama hamil, termasuk riwayat penyakit secara umum, kebidanan dan pembedahan. Nah, kalau ini kemudian nanti akan memiliki format asuhan kebidanan pada kehamilan, di mana formatnya itu nanti banyak pertanyaannya terkait kondisi si ibu. Kemudian mempersiapkan persalinan tubuh melahirkan dengan selamat ibu dan bayi dengan trauma minimal 7. Mempersiapkan persalinan tubuh ini itu harus diperhatikan oleh bidan. Gak semua ibu yang hamil yang akan bersalin datang ke praktek kalian, ke praktek ibu dan itu harus langsung ditolong. Ya, persalinan yang harus ditolong itu adalah persalinan yang cukup bulan atau disebut dengan antaran. Kalau kurang dari 36 minggu berarti belum antaran, ya. Kemudian melahirkan dengan selamat ibu dan bayi dengan trauma seminimal mungkin. Nah, ini maksudnya melahirkan dengan selamat itu sudah tugas dari bidan, tetapi harus menggunakan metode asuhan sayang ibu. Asuhan sayang ibu itu seperti apa? Nah, asuhan sayang ibu itu meminimalkan trauma atau rasa sakit pada ibu hamil, pada ibu yang bersalin, agar ibu bersalin tidak merasakan rasa sakit yang luar biasa. Ya, caranya bagaimana? Contohnya, pada saat bidan menolong persalinan, ternyata harus melakukan episiotomi pada ibu. Episiotomi itu adalah robekan pada perineum ibu untuk melancarkan proses persalinan. Jadi kalau sudah ada robekan yang dirobek sengaja itu, sakit nggak kira-kira? Bagaimana caranya dilakukan metode asuhan sayang ibu? Caranya apakah perlu melakukan anestesi? Perlu. Kenapa? Karena tanpa anestesi itu sangat luar biasa rasa sakitnya ibu. Jadi kalau pakai sudah di anestesi, otomatis ibunya bakalan hilang rasa. Disitulah dilakukan robekan perineum. Mungkin bakalan ada rasa sakit setelah biusnya berkurang atau habis. Terasalah sakitnya, tapi tidak lebih parah daripada kalau tidak di anestesi. Itu asuhan sayang ibu ya. Diusahakan supaya betul-betul minimal sekali rasa sakitnya. Kalau bisa dihilangkan. Diperhatikan rasa sakit yang dirasakan oleh ibu. Jangan cuma sekedar langsung pakai saja, nggak boleh. Ya, itu bukan asuhan sayang ibu. Kemudian pada kehamilan akan terjadi perubahan fisik dan perubahan psikologis, di mana perubahan fisik ada nomor 1 organ reproduksinya. Pada organ reproduksi uterus akan berubah menjadi lebih besar dari uterus sebelum kehamilan. Jadi sebelum hamil ibunya tidak sebesar uterus pada saat hamil. Kemudian uterus akan berfokus pada perkembangan janin. Nah, kemudian uterus ini akan berubah bentuknya bertahap berdasarkan trimesternya. Pada trimester pertama atau awal kehamilan, pada awal kehamilan uterus akan berubah bentuk menjadi seperti menyerupai alpukat, buah alpukat. Buah alpukat enggak? Bukan buah alpukat. Tidak menentukannya seperti bulan, tetapi ada ujungnya juga. Kalau ada yang besar seperti orang bilang, kita anggaplah bulan tidak menentu ya. Pada kehamilan usia 4 bulan, uterus akan berubah menjadi bulan. Nah, tadi tidak bulan sempurna, tapi pada kehamilan 4 bulan berubah bentuknya menjadi bulan sempurna. Pada akhir kehamilan, terus berubah bentuk lagi deh. Berubah bentuk seperti apa? Seperti di dulu. Namanya dengan bulan memanjang, atau lonjong atau opak. Bentuk telur seperti itu kan? Bentuknya seperti menyerupai bibit telur. Kan? Mulai dari seperti buah alpukat yang tidak menentu, baru pulang dia bentuknya. Kemudian setelah mendekati akan bersalin, kan semakin jauhnya semakin besar ya deh. Dari yang bulat terus seperti memanjang. Bisa dibayangkan yang hamil? Bulat terus memanjang. Dimana memiliki atau hampir menyerupai bentuk bibit telur. Kemudian nomor 2, jantung dan pembuluh darah. Pada jantung akan berubah meningkatnya volume darahnya, di mana volume darah ini meningkat lebih lama daripada sebelum masa kehamilan. Kemudian meningkat lagi denyut nadinya, denyut nadi kali hamil kan meningkat sebanyak 10 sampai 20 kali denyut nadi per menitnya. Kemudian
jantung akan mengalami pergeseran karena adanya tekanan dari rahim. Kemudian pembuluh darah akan semakin terlihat, terutama pada kulit payudara, payudara, vena, pembuluh darah atau vena. Kan ada tuh dari payudara dan di kaki itu bakalan semakin jelas terlihat karena adanya penekanan. Kemudian saluran pencernaan. Saluran pencernaan apa kira-kira yang berada di situ? Sering buang air kecil, apa lagi? Kemudian utang kaki ya. Adalah karena seringnya buang muntah pada ibu hamil sehingga pencernaan tidak baik, tidak baik aja. Adanya buang muntah setiap kaki, terutama pada pagi hari. Nah, seperti yang dibilang seperti kemarin, morning itu daripada penumpang. Jadi itu konsepnya yang daripada saluran pencernaan gitu. Selanjutnya mengenai pernapasan. Apa yang pada pernapasan? Ya, pada trimester ketiga akan terjadi sesak napas pada ibu hamil. Ya, kenapa terjadi sesak napas pada ibu hamil? Boleh tahu? Di tempatnya adanya penekanan dari putus sesuai usia janin. Jadi semakin besar dia penekanan pada putus ibu, jadi semakin menekan ke paru-parunya, jadi sesak, ada dorongan. Perubahan fisik pada kulit. Pada kulit ibu akan terjadi hiperpigmentasi, di mana bagian-bagian tertentu akan berubah warna menjadi kehitaman. Contohnya seperti apa? Wajah, leher, kemudian ketiak, selangkangan, dan badan tadi. Perut juga berubah warna menjadi kehitaman. Ya. Kemudian pada metabolisme tubuh. Metabolisme tubuh ini sebenarnya bukan suatu masalah, malah semakin ke arah yang positif. Kenapa? Karena metabolisme pada tubuh hamil, terutama pada trimester 1 dan ketiga itu akan semakin meningkat atau semakin membaik. Karena ibu hamil pasti berusaha untuk memperhatikan gizi atau apa yang dimakan ibu sehingga metabolismenya jadi meningkat semakin baik. Kenapa? Untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan ibu dan bayi. Paham? Oke. Lanjut. Di situ ada perubahan psikologis. Apa itu perubahan psikologis? Yang malu perubahan psikologis adalah berubah lagi. Berubah lagi. Kejiwaan. Bukan untuk wajah. Psikologis itu kejiwaan itu, di mana perubahan psikologis pada trimester 1 itu terjadi kebingungan pada ibu hamil. Pada saat ibu hamil mendengar atau mengetahui dia positif hamil, pasti pikirannya memang ada rasa senang. Kan mereka lebih kesal, rasa bingung dan cemas. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa itu memerlukan di trimester 1? Ini juga kenapa? Karena sakit kan? Iya. Kenapa ibunya membingungkan? Padahal kan itu sudah kabarnya mau gembirakan. Kenapa kira-kira? Tidak bisa. Atau sebaliknya tidak bisa, ya kan? Apa lagi? Atau perubahan pada fisiknya, apa lagi? Masalah ekonomi atau terpenuhi gizinya, gizi bayi ibu hamilnya atau bayinya. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Oke. Jadi perubahan psikologis pada trimester 1 itu menimbulkan cemas, takut, semua mencampur aduk. Dia takut tidak bisa membesarkan anaknya, takut nanti perubahan pada tubuhnya suaminya mati misalnya, dikabur, takut, kemudian takut tidak bisa memberikan yang terbaik untuk bayinya. Kemudian apa lagi? Masih banyak lagi yang menjadi penyebab pembingungan pada ibu hamil trimester 1. Kemudian pada trimester 2 menyenangkan apa mereka? Kenapa ibu hamil menyenangkan sekali saat di trimester 2? Merasakan merasakan pertama pada bayi. Kemudian
Jadi trimester kedua itu kenapa ibu hamil senang? Karena pertama kali ibu hamil merasakan adanya gerakan bayi, sehingga emosional ibu kepada bayi itu disitulah terhubung. Ya, dimana saat bergerak bayinya ibunya mulai elus-elus, sudah bergerak bayinya mulai tenang-tenang, mulai diajak ngomong sama ibunya mulai merasa punya teman, bakalan tidak sabar menunggu bayinya. Jadi rasa senang itu memang trimester kedua. Kemudian saat tenang-tenang dipanggil suaminya itu mengajak ngobrol oleh sama diri bayinya, diajak ngobrol suatu emosional yang tanpa disadari memang timbul pada trimester kedua. Jadi suasananya sangat menyenangkan. Pada trimester ketiga itu mendebarkan. Jadi trimester 1 dan 3 itu hampir sama ya, hampir sama cemas. Nah, pelayanan kebidanan efektif dan aman. Kalau sudah dilaksanakan semuanya tugas bidan dengan baik, maka menghasilkan ibu dan bayi yang sehat. Kemudian sejak asuhan kehamilan, masa yang lalu bidan dan dokter banyak menggunakan penilaian risiko untuk mengidentifikasi ibu risiko tinggi dan membujuk ibu-ibu ini untuk mendapatkan asuhan yang khusus. Nah, teori ini masih dipegang sampai saat ini oleh bidan dan dokter. Kenapa? Pelayanan anti-kematian itu sangat berdampak bagi pemeriksaan deteksi dini risiko pada kehamilan. Ya, kenapa sangat berdampak bagus? Bukan sih contohnya ya pada pelayanan anti-kematian ini. Contohnya ini contoh pelayanan asuhan kebidanan pada kehamilan. Misalnya ada seorang ibu dengan trimester kedua datang ke BPR, ya datang ke klinik bidan, kemudian dengan keluhan tapi sudah diketahui bisa oleh bidannya ternyata presentasi kepala bayinya itu ada di bawah. Kalau sudah di bawah, presentasi kepala bayinya sudah ada di atas, tapi tidak di bawah. Di bawah itu bokong tidak normal. Kalau presentasi bokong tidak normal, maka perlu diberikan asuhan. Itu masih trimester kedua, masih sempat diberikan asuhan kebidanan kehamilan. Apa kalau sering kamu diberikan? Contohnya, si bidan memberikan konseling agar terus bergerak atau melakukan gerakan bersujud ke lantai, tetapi payudara menekan ke lantai. Ya, itu dilakukan selama 5 menit. Boleh diulang 5 kali dalam sehari. Tetapi bagi ibunya yang mampu, kalau tidak mampu, nggak usah. Tujuannya untuk apa? Agar berubah presentasinya, kepalanya di bawah. Kalau sudah berhasil, berarti terlihat bahwa pelayanan anti-kematian itu memang berdampak bagus untuk kesehatan deteksi dini pada kehamilan, hamil ya. Kemudian saya kasih satu contoh lagi. Itu ada datang BPM dengan masalah plasenta prekia. Apa itu plasenta prekia? Ada yang tahu? Itu plasenta ya. Jadi plasenta itu menutupi sebagian jalan lahir atau bahkan seluruh jalan lahir. Nah, tidak bisa dilakukan penolongan oleh bidan, maka harus dilakukan rujukan agar ibu hamil melakukan konsultasi kepada dokter, sehingga dokter pun melakukan tindakan operasi sesar. Nah, itu tidak ada oleh bidan di situ atau tidak ada kapasitasnya bidan. Karena plasenta prekia ini resikonya meningkatkan perdarahan pada ibu dan janin. Jadi memang tidak ada harapan untuk bisa ditolong oleh bidan, silakan diuji. Nah, kalau udah tahu kayak gitu melakukan pelayanan anti-kematian, berarti sangat banyak dampak positifnya kan? Sudah bisa dilakukan deteksi dini, penanganan tepat dan langsung. Kalau nggak tahu gimana? Nggak semua bisa alamiah. Ya, kemudian penilaian resiko tidak mencegah kesakitan dan kematian maternal dan perinatal. Sama dengan sejak penilaian nomor 3, penilaian resiko juga tidak menjadi perkiraan tinggi yang mana yang akan menjadi masalah selama proses ini. Jadi yang kedua ini sebenarnya ini kan adalah sejarah ada masalah. Kalau sejarah kan ada masalah. Di masa sekarang itu penilaian resikonya sangat penting. Nah, itulah harus melakukan pelayanan anti-kematian. Supaya kita tahu bagaimana resiko yang terjadi pada ibu hamil, yang harus selalu melakukan pelayanan anti-kematian kan minimal yang kali dalam selama proses masa kehamilan. Itu mencegah kesakitan dan kematian maternal dan perinatal. Kemudian supaya tahu, memang tidak bisa tahu ya ibu mana yang akan mendapatkan komplikasi. Tetapi karena ada pelayanan anti-kematian ini, maka bisa dicegah dari awal. Ibu bisa kena komplikasi saat persalinan. Kemudian, mengapa penilaian resiko tidak lagi digunakan? Karena setiap ibu hamil akan menghadapi resiko komplikasi dan harus mempunyai jadwal pada asuhan kesehatan yang berkualitas. Dan ibu yang membawakan resiko tinggi dan yang
mengikuti komputasi apa. Jadi ini pertanyaannya kan, mengapa penilaian risiko tidak digunakan seolah-olah memang merugikan? Pada kenyataannya tidak dirugikan, karena pelayanan ini, penilaian risiko ini masih sangat penting dilakukan di zaman sekarang ini, terutama pada di negara kita di Indonesia. Kemudian terakhir 5 minggu asuhan kehamilan ada konsepsi. Apa itu konsepsi? Apa itu konsepsi? Gak usah fokus ke depan ya. Konsepsi adalah ovulasi. Inseminasi. Ya, keluarnya sperma atau masuknya sperma dengan telur. Kemudian selanjutnya ada sperma bergerak melalui usus sampai ke tubuh. Kemudian apa lagi gerak sperma? Terakhir, kehamilan matur atau cukup bulan atau antara itu berarti kehamilan yang sampai batasnya 37 sampai berapa minggu. Oke, terima kasih. Baik, sampai di sini paham? Paham. Jadi kayaknya itu mau bertanya dulu apakah mahasiswa sudah paham dengan materi yang disampaikan. Yang bisa menjawab oleh teman-temannya. Jadi kalau ibu mau melihat benar-benar paham apa enggak, jadi itu mau memberikan pertanyaan dulu kalian bisa. Apa itu perubahan psikologis pada ibu hamil? Siapa yang bisa menjelaskan yang tiga-tiganya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari. Apa itu perubahan psikologis yang terjadi pada wanita hamil? Perubahan psikologis yang terjadi pada wanita hamil adalah perubahan kejiwaan yang terjadi pada saat wanita hamil. Perubahan psikologis berbeda-beda di setiap trimesternya. Pada trimester pertama, ibu mengalami rasa kebingungan dan kecemasan akan kehamilannya, serta juga mengalami rasa bahagia akan kehamilannya. Kemudian pada trimester kedua, ibu mengalami rasa bahagia akan kehadiran bayi di dalam perutnya, dan kemudian pada trimester ketiga, ibu mengalami rasa yang mendebarkan dan ketakutan serta kecemasan akan datangnya persalinan. Baik, terima kasih. Oke, baik. Pertemuan pada hari ini sudah selesai. Minggu depan kita akan bertemu lagi dengan materi yang baru. Harapannya supaya mahasiswa kami bisa melihat apa yang sudah kita bahas pada hari ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih.